sekarang kita masuk ke Lebaran. Lebaran sebentar lagi ya, baju baru belum dibeli ya. Itu lagu, tetapi kita lihat dulu kebutuhan-kebutuhan Lebaran. Bapak Ibu, kita di sini ya niatkan juga semuanya ini, checklist ini adalah supaya kita bisa Lebaran dengan tenang ya. Lebarannya untuk mencari ridho Allah sebenarnya ya, supaya Allah rahmati, kita silaturahim, kita penuhi kewajiban kita dengan semuanya ini. Makanya Lebaran kita tenang seperti judul tadi ya. Kalau misalnya kita Lebaran, kita baju baru, di luar sana Bapak Ibu banyak yang sudah punya baju baru. Lebaran ketemu orang tua, banyak gitu ketemu orang tua. Anda akan sama dengan orang-orang. Tapi kalau Anda niatkan Lebaran ketemu orang tua yang karena kewajiban kita berbakti, niatkan karena Allah, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir ya. Lebaran kita akan berbeda dari Lebaran dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, supaya Lebaran tenang, yuk kita cek dulu ya. Karena kita pun juga nanti pada saat kita mau kembali ya, pada saat kita meninggal ya, kita kembali ke Allah, kita harus siapkan bekal gitu kan ya. Lebaran nyiapin bekal, apalagi nanti pada saat mau kembali ke Allah gitu. Makanya Islam mengajarkan perencanaan. Ini saya tarik menjadi perencanaan pada saat mau Lebaran. Apa aja ya? Zakat fitrah, sedekah, THR, makanan, baju Lebaran, hadiah, angpau, transportasi, rekreasi, dan lain-lain. Nah, ini tentunya membutuhkan biaya ya. Kalau Bapak Ibu di sini yang sudah cair THR-nya, bersyukurlah, alhamdulillah ya. Syukuri itu ya, karena bisa menjalankan Lebaran. Tapi kalau belum ya, THR-nya itu bisa tadi pakai dari tabungan yang di depan tadi saya jelaskan. Kalau memang betul-betul kepepet gitu kan ya, dan darurat boleh dipakai gitu kan, tapi langsung diisi kembali ya. Itu kalau pepet banget sebenarnya ya, walaupun dan darurat itu untuk kita kondisi yang betul-betul membuat kita susah gitu kan. Nah, oke, kita akan alokasikan ya, misalnya seperti ini gitu. Tadi ini sudah saya pecah ya, nanti akan di-share slide-slide ini supaya tahu. Tadi anggaplah seperti ini, zakat fitrah gitu kan. Oh, harga beras itu 13.000 per kilo ya, karena 2,5 kilo. Yang ini anggap anaknya satu gitu. Jadi bayarnya per kepala itu 32.000. Dapat di jumlah 97.500. Sedekah ya, untuk kaum duafa, fakir miskin dan lain sebagainya ya. Karena sedekahnya itu 30%. Ini sudah saya hitung 10 juta. Ya, kita bagi-bagi ya. Justru di bulan Ramadan ini sedekah kita nilainya akan berlipat ya. Di luar bulan Ramadan aja 30% ya, kita kalau belajar dari agama gitu kan, apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Tapi ini saya pakai 30%. Oke. THR di sini nggak mesti uang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita masih punya ayah, ibu mertua ya, kita kasih bingkisan ya, kasih baju, kasih apa, itu kita anggap sebagai THR ya. Saya alokasikan 2 juta. Oke. Kalau misalnya kita bawa makanan gitu kan, oleh-oleh ya, beli aja kue basah, kue kering, minuman dan lain sebagainya seperti ini ya. Baju Lebaran ini opsional. Kalau Bapak Ibu nggak mau beli baju Lebaran, udah hilangkan ini. Jadi lebih banyak alokasinya ya yang akan di-save. Hadiah, kemudian hadiah nih. Hadiah ini juga untuk misalnya kerabat-kerabat terdekat gitu kan, sahabat ataupun siapa yang kita anggap hubungan baik dengan kita gitu kan. Ini juga angpau nih ya, keponakan-keponakan ya, sahabat-sahabat teman yang datang kan, kita kasih angpau juga ya. Transportasi misalnya ada tol, bensin, konsumsi, alokasiin. Kalau perlu rekreasi, kalau nggak ada rekreasi ya udah. Tapi biasanya kadang-kadang mau piknik, tamasya, sewa hotel, ini alokasinya sekian. Ini Bapak Ibu ya, ini bisa di otak-atik sesuai kebutuhan. Ini hanya contoh gitu kan, tapi pos-posnya kurang lebih seperti ini ya. Dan yang terakhir itu kebutuhan tak terduga, 1 juta ya. Ini saya tarik 10% dari total ya, karena totalnya di sini 10 juta. Makanya saya tarik kebutuhan lainnya itu 1 juta, 10%. Ya nggak pernah tahu ya, tiba-tiba ada hal yang tak terduga, makanya masukkan ke lain-lain. Jadi totalnya itu adalah 10.847.500. Ini kalau tadi mirip tadi. Pertanyaannya, ini bisa diubah nggak? Disesuaikan nggak? Bisa. Ya kalau apalagi kalau ya pengennya sedekahnya lebih besar, itu akan lebih besar lagi gitu kan. Nah, seperti itu ya. Singkat, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Sekarang to-do list gitu kan. To-do list. Nah, to-do listnya itu adalah pertama, supaya kita Lebarannya tenang. Apa ya? Lihat, cek pengeluaran kita dari saat kita mulai cuti nanti. Ya, cuti tadi nanti tanggal berapa ya? Tanggal 28 ya. Lihat sesuai nggak dengan budget yang sudah kita alokasikan gitu. Jangan ya, ini sebagai ini aja sih, seperti apa ya, ngontrol jatuhnya ya. Betul sesuai nggak? Kalau nggak ya kita harus tahu nih di mana hal yang tidak perlu kita keluarkan
gitu. Kemudian juga hindari pinjol nih, apalagi perilaku konsumtif. Maksudnya ya kadang-kadang ada pinjol murah mendekati lebaran kok pinjol gitu kan, padahal itu udah jelas uang ketemu uang, hasilnya jadi akan riba gitu kan. Makanya di sini hindari pinjol, walaupun kayaknya janji manis di depan tapi berakhir tragis di belakang pinjol itu. Ya pinjamnya 1 juta yang diterima 500, balikinnya bisa jadi 2 juta. Nah itu hindari pinjol ya tipsnya ya. Terus biarkan saldo e-wallet kosong. Ya kenapa? Karena kalau kita ada saldo nih di marketplace atau di aplikasi-aplikasi, manusia itu cenderungnya konsumtif. Jadi ayo udah deh ada duit beli gitu, nggak berasa akhirnya habis gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat akun-akun yang diskon gitu, promo sale menjelang lebaran 70%, wah kita beli padahal barangnya kita udah ada ya, padahal juga tadi harganya sudah dinaikin oleh yang jualan gitu, karena kita manusia ya tertarik dengan yang namanya saving gitu kan, lebih hemat 70%, akhirnya kita beli. Nah itu yang menyebabkan keuangan kita boncos di sini.